Sebelum lanjut, jangan lupa subrek, like, share agar admin lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berfaedah. Terima kasih. Perlu kalian garis bawahi, video ini semata-mata bukan untuk menjelekkan atau merendahkan suatu wilayah yang ada di Indonesia, melainkan data-data yang kami dapat memang benar adanya. Lanjut. Salah satu aspek yang dapat dijadikan indikator kebersihan lingkungan kota adalah sampah. Bersih atau kotornya suatu lingkungan tercipta melalui tindakan-tindakan manusia dalam mengelola dan menanggulangi sampah yang mereka hasilkan. Seperti yang kita ketahui, kota yang maju bukan tidak mungkin aman dari sampah. Menurut data yang kami dapat, Kota Medan terkenal kota metropolitannya Indonesia. Akan tetapi, Medan juga menjadi kota terkotor nomor 1 menurut KLHK untuk kategori kota maju nasional. Selain itu, kota Bandar Lampung, Manado, Sorong, dan kota Kupang juga masuk dalam kategori kota terkotor di Indonesia. Mungkin kita sudah tahu daftar-daftar kota terkotor di Indonesia melalui data-data dan riset terpercaya. Akan tetapi, apa-apa yang menyebabkan kotornya lingkungan kota menjadi pembahasan utama admin kali ini. Pembahasan pertama, kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi kumuh dan kotor. Seperti halnya kemasan makanan, botol minuman bekas, dan sisa-sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat di lingkungan kota dan sekitarnya. Awalnya mungkin tampak sedikit, namun kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kota. Jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin sampah-sampah itu akan menumpuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Membuang sampah sembarangan selain dapat merusak lingkungan serta mendatangkan banjir, juga menjadikan berbagai sumber penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, bakteri, dan lain sebagainya. Melalui pengamatan data-data tertulis di wilayah perkotaan maupun kampung-kampung perdesaan, dalam pengamatan tersebut menghasilkan bahwasannya kita dengan mudah mendapatkan lokasi-lokasi yang bersih walaupun memiliki sarana kebersihan yang begitu minim. Sebaliknya, tidak jarang pula kita menemui tempat-tempat kotor walaupun telah tersedia sarana kebersihan yang cukup memadai. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan, perilaku serta tindakan jauh lebih penting dalam memelihara kebersihan lingkungan dibandingkan persoalan kelengkapan sarana. Tanpa tindakan nyata, sarana selengkap apapun itu tidak akan mampu berfungsi untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang kita imajinasikan. Menurut data KLHK, banyaknya warga membuang sampah sembarangan serta kurangnya saluran irigasi membuat kota Medan, Sorong, dan Kupang ini dijuluki kota terkotor di Indonesia. Lanjut. Limbah industri dan pabrik. Dilansir dari Hukum Umma ACID, limbah artinya pembuangan dari proses produksi, baik yang dihasilkan industri dan pabrik maupun kegiatan domestik. Negara kita merupakan salah satu negara dengan pengembangan industri relatif tinggi dan ugal-ugalan, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara semi industri yang berfokus dalam hal peningkatan hasil produksi. Perlu kita ketahui, perhatian terhadap limbah akibat pembangunan dari produksi yang masih dikesampingkan, topik-topik tentang pencemaran lingkungan pun menjadi pembicaraan yang sangat hangat pada aneka macam media lokal maupun nasional. Jika kehadiran limbah dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, maka perlu adanya penanganan yang tepat dan akurat guna mengurangi pencemaran yang berlebihan. Para pelaku industri diharapkan tidak hanya memikirkan hasil dan keuntungannya saja. Akan tetapi, pengolahan limbah hasil industri secara terencana dan terrealisasi secara maksimal juga menjadi hal yang paling utama.
Hal ini pun dapat kita rasakan di kota Manado dan Sorong. Selain masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya, limbah pabrik juga menjadi penyebab utama mendapatkan nilai rendah mengenai kebersihan lingkungan oleh KLHK. Lanjut. Asap dan emisi dari kendaraan. Merujuk pada laporan kualitas udara dunia IKI Air 2021, Indonesia adalah negara dengan kualitas udara terburuk ke-17 di dunia sepanjang 2018 hingga 2021. Adapun ranking dan kualitas udara kota terbesar dunia saat ini, Jakarta menduduki peringkat ke-20 besar sebagai kota terpolusi dunia. Merujuk ke dalam pembahasan, udara adalah faktor penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, di era modern, selain maraknya pembangunan fisik kota dan pusat industri, perkembangan transportasi secara barbar pun telah ikut serta penyebab kualitas udara mengalami pemburukan negatif secara signifikan. Dapat dikatakan, banyaknya populasi kendaraan pribadi di jalan mengakibatkan terjadinya peningkatan asap gas buang atau emisi dari kendaraan itu sendiri. Lemahnya peraturan tata masyarakat terhadap emisi dan gas buang juga menyebabkan siapa saja bisa dengan mudah memiliki kendaraan secara jor-joran. Selain itu, kendaraan yang jarang dirawat juga dapat meningkatkan emisi dan gas buang semakin meningkat dan membuat udara menjadi kotor. Terutama pada simpangan bersinyal yang padat volume lalu lintasnya. Pencemaran udara akibat emisi dan gas buang kendaraan bermotor hampir mencapai tingkat maksimum. Belum lagi jika kebakaran hutan. Menurut riset yang kami dapat, salah satu penyebab polusi udara terbesar dari kebakaran hutan juga sebagai pencemaran udara yang disebabkan oleh tindakan manusia. Dari beberapa pembahasan tadi dapat admin simpulkan bahwa secara tidak langsung manusia adalah penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Ingat, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar lahan secara ilegal, dan selalu jaga lingkungan untuk negara yang aman dari polusi. Salam sehat untuk Indonesia maju serta bebas dari polusi dan sampah. Wassalam.